Assalamualaikum Bu Lulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mela, ada apa ini? Apa ada yang mau dibicarakan? Iya Bu Lulu, saya mau sedikit cerita nih. Karena kekhawatiran saya itu soal peserta didik saya yang itu kejadiannya tuh secara terus-menerus dulu Bu. Yang saya khawatirkan itu nantinya akan menjadi suatu kebiasaan gitu. Wah, ini sepertinya kok kayaknya seru sekali ini permasalahannya. Terus untuk Bu Mela sendiri, perasaannya sekarang sedang bagaimana? Agak sedikit Ya, pusing ya? saya sedikit khawatir Bu, soalnya itu kan kalau tidak segera ditindaklanjuti nanti akan terus-menerus dan akan menambah siswa atau peserta didik yang lainnya gitu loh Bu. Itu kan saling berkesinambungan gitu loh Bu. Oke. Mungkin bisa diceritakan yang membuat Bu Mela khawatir, yang membuat Bu Mela resah, yang membuat merasa Bu Mela itu mengkhawatirkan anak-anak sehingga nanti bisa menjadikan sesuatu hal yang buruk bagi anak-anak. Bisa diceritakan lebih lanjut? Ya terima kasih ya Bu Lus. Begini, anak-anak sekarang tuh Bu sering membuli gitu Bu terhadap teman-temannya dengan memanggil nama orang tua, mengejek teman-temannya gitu loh Bu. Dengan menyebutkan nama orang tua itu sering kali Bu. Jadi memanggilnya tuh bukan dengan nama aslinya, tapi dengan nama orang tuanya, misalkan nama ayahnya atau nama ibunya seperti itu. Dan saya sedang berpikir Bu, metode apa ya Bu? Metode pembelajaran apa ya yang pas untuk bisa anak mudah mengerti gitu loh Bu dan mengatasi masalah ini. Baiklah, di sini tadi saya mencatat ya beberapa hal yang akan Bu Mela bicarakan ya dengan saya hari ini. Yang pertama yaitu perilaku anak-anak yang suka membuli temannya. Oke, untuk yang kedua yaitu metode apa yang akan Bu Mela terapkan terkait dengan perilaku anak-anak agar bisa memahami bahwa perilaku bullying itu memang tidak diperbolehkan bagi anak-anak karena merundung itu memang sangat merugikan orang lain. Betul nggih? Untuk topik itu nanti kita bicarakan nanti sekitar 10 sampai 15 menit. Kira-kira dari 10 sampai 15 menit itu harapan dari Bu Mela sendiri apa ya? Ya harapan saya sebagai gurunya BK bisa mengatasi masalah anak itu dan menemukan cara yang tepat gitu loh Bu untuk menyelesaikan permasalahan itu agar tidak terjadi berlarut-larut atau berkepanjangan gitu. Untuk selama ini ketika menghadapi perilaku bullying, apa saja yang sudah Bu Mela lakukan? Saya memberikan materi-materi tentang atau klasikal hanya dengan nasihat, dengan anak-anak, mengingatkan anak-anak jangan seperti itu tidak baik. Tapi saya rasa masih belum mumpuni untuk menyelesaikan masalah itu. Oke. Untuk perilaku bullyingnya anak-anak sendiri, kalau dari tahapan istilahnya dari 1 sampai angka 10 itu kira-kira perilaku bullying anak-anak itu masuk tahap keberapa? Maksud taraf keberapa? Oke. Kalau saya lihat-lihat itu masih masuknya ke taraf 8 kali ya Bu ya. Soalnya itu sering banget Bu, anak-anak sering sekali memanggil nama orang tua sampai saya gemes gitu loh. Baiklah. Berarti sangat luar biasa sekali ya Bu Mela ya, masuk sudah taraf belakang berarti perilaku bullyingnya anak-anak itu sudah sangat mengkhawatirkan sekali dan tadi yang Bu Mela lakukan adalah sudah melakukan layanan klasikal ya kan. Nah untuk kemudian ketika apa itu anak-anak melakukan bullying itu sudah dilaksanakan konseling individual atau mungkin berkolaborasi dengan siapa saja Bu Mela? Kalau konseling individual itu ya biasanya anak yang misalkan memanggil gitu Bu, tapi yang namanya dalam satu kelas itu kan banyak siswa Bu. Biasanya itu kalau ada anak satu yang sudah saya panggil, nanti terus teman-temannya ikut-ikutan gitu loh Bu. Ya, kayak virus gitu nggih menyebar ya. Kalau untuk kolaborasinya mungkin sudah berkolaborasi dengan siapa saja? Saya sudah berkolaborasi kebetulan sudah sama wali kelas Bu, tapi ya itu ketika saya menginformasikan ke wali kelas
ada yang meresponnya dengan baik, tapi ada pula yang ya oh makasih informasinya, hanya sekedar seperti itu Bu. Tidak ada tindak lanjutnya seperti itu. Oke, kalau rencana Bu Mela, kira-kira mempunyai gambaran atau rencana untuk mengatasi permasalahan tersebut bukan? Kalau rencananya pengennya saya itu untuk memberikan materi classical bullying, namun saya masih belum atau masih belum ada gambaran gitu loh Bu, mau saya kasih dengan metode seperti apa yang tepat biar anak-anak lebih mudah. Oke. Seperti yang tadi Bu Mela bilang kan hanya menggunakan layanan klasikal dan layanan LKPD saja gitu. Nah, kira-kira yang bisa membuat pembelajaran menarik dan anak-anak senang sehingga materi dapat masuk ke dalam anak-anak, kira-kira apa yang akan Bu Mela rencanakan? Kalau rencana saya ya Bu ya, itu pengen buat klasikal, tapi saya menggunakan video yang nantinya anak akan saya bagikan kelompok gitu, nanti terus mencari studi kasusnya seperti apa, nanti mengerjakan oh ini mencoba untuk menyelesaikan kasusnya gitu loh Bu, lewat film itu. Wah, itu sudah suatu sangat yang luar biasa sekali ya rencananya ya. Berarti kan akan dikasih video, kemudian akan diberikan sebuah kasus, berarti kan anak-anak berarti fokus based learning gitu gitu. Wah, itu sudah sangat luar biasa sekali. Kira-kira rencananya yang akan Bu Mela lakukan ini kira-kira kapan ini? Kalau rencananya memang sudah saya siapkan untuk minggu depan gitu Bu, Ribon. Bagus itu. Terus untuk yang kolaborasinya akan dengan siapa saja untuk pelaksanaan rencana tersebut? Oh, kalau untuk kolaborasinya saya inginnya dengan wali kelasnya Bu gitu, terus kemudian dengan teman sejawat juga, itu kan kayaknya cukup membantu ya gitu. Oke, saya rasa rencananya sudah sangat luar biasa sekali dan pelaksananya juga akan minggu depan. Kemudian juga kolaborasinya juga sudah tepat sekali, gitu. Oke, dari percakapan kita ini tadi, kira-kira apa yang Bu Mela dapatkan? Ya alhamdulillah saya sedikit lega ya Bu. Jadi istilahnya metode yang sudah saya pikirkan itu sudah sesuai atau tidak kan begitu. Kalau misalkan ada teman sharing seperti ini kan lebih enak dalam membelajarnya gitu. Jadi kita tepat dan efisien gitu Bu. Oke, baiklah. Karena rencana minggu depan, berarti saya akan menunggu ya kabar baiknya dari Bu Mela. Rencananya nanti dilaksanakan, kemudian saya akan menanyakan kembali bagaimana pelaksanaannya, pembelajarannya. Oke, demikian mungkin Bu Mela percakapan kita hari ini kita cukupi sekian ya Bu Mela. Bu, terima kasih banyak ya Bu sudah membantu. Oke, saya tunggu kabar baiknya minggu depan Bu Mela. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Masih semangat menerima pelajaran kan? Masih. Sebelum kita pelajaran, yuk kita berdoa dulu agar semua diberi kelancaran. Oke. Silakan siapa yang mau memimpin doa? Silakan Brian dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa kabar semuanya? Sudah makan ya? Semangat ya untuk pelajaran kita hari ini. Hari ini yang nggak masuk siapa? Riza. Kenapa? Sakit. Sudah berapa hari? 2 hari. Sudah dijenguk belum? Adakah yang menanyakan kabarnya Rizal seperti apa? Nanti ditanyakan ya. Coba ditanya.
gimana kabarnya? Sudah sembuh atau belum? Ya, sama temannya harus saling sayang. Oke. Sebelum Bu Mela melanjutkan, kita ice breaking dulu ya. Sudah hafal belum yang Bu Mela ajarkan ice breaking-nya kemarin? Yang sering kita lakukan? Sudah? Ice breaking-nya yang menirukan nadanya Bu Mela ketika Bu Mela panggil nama kelasnya ya. Oke. Kelas 7C. Siap. Kelas 7C. Siap. Kelas 7C. Siap. Kelas anak kelas 7C apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama anak kelas 7C semuanya. Siap. Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Oke. Apakah sudah siap menerima pelajaran? Baiklah, anak-anak, tema pembelajaran kita hari ini adalah bullying atau stop bullying. Sudahkah kalian mendengar apa itu bullying? Coba, adakah yang bisa jawab apa itu bullying? Apa? Perundungan dengan teman, oke. Apa lagi yang bisa menjawab lagi? Perilaku intimidasi, oke. Apa lagi? Mengganggu temannya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, kenapa Bu Mela mengatakan temanya bullying? Karena bertujuan untuk kalian biar bisa paham apa itu bullying, sehingga kalian tahu jenis-jenis bullying seperti apa, bentuk-bentuk bullying seperti apa, dampak dari bullying itu seperti apa, dan langkah untuk mencegah bullying. Ya, sudah paham ya? Tadi seperti yang kalian katakan, bullying adalah bentuk ini intimidasi. Artinya apa? Mengintimidasi teman secara berulang. Oke. Adapun jenis-jenis dari bullying apa saja? Oke, fisik. Apa itu fisik? Contoh dari fisik apa? Coba bullying secara fisik seperti yang kalian. Oke, memukul, mendorong, kemudian menendang. Kemudian apa lagi? Setelah fisik apa? Sosial atau psikologi. Apa itu? Bentuknya seperti apa? Menyebarkan rumor hoax. Terus apa lagi? Mengucilkan temannya. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Ayo, mengucilkan temannya, menyebarkan berita hoax atau bergosip ya. Apa lagi? Jenis verbal. Kalau verbal itu apa? Ini yang sering terjadi pada lingkungan yang mereka tidak tahu bahwa itu adalah bentuk bullying. Nah, itu verbal. Verbal itu apa? Mengejek, menghina, memberikan julukan, termasuk memanggil dengan nama orang tua. Apa lagi? Cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Satu aja, ayo perwakilan satu. Risma. Cyberbullying tadi apa, Cayu? Bullying berupa sosial media. Bullying yang terjadi di sosial media dalam bentuk misalkan apa? Stiker orang pintar, apa lagi? Apalagi ayo. Menyebarkan video-videonya ya yang pribadi ke sosial media. Dampak dari bullying itu sendiri apa?
Ya, itu apa? Oke. Artinya apa? Berarti korbannya selalu menyendiri, tidak percaya diri. Oke. Terus kemudian apa lagi? Prestasinya akan menurun. Kenapa? Kenapa kok prestasinya sampai menurun? Karena pelajarannya terganggu. Apa lagi? Nah, masalah psikologis itu apa aja? Ya, kelihatan anak yang stres atau sedang depresi itu akan kelihatan. Oke, masalah kesehatan. Berarti, nah, itu dampak dari bullying. Dan cara-cara pencegahannya gimana? Coba menurut kalian cara mencegahnya gimana? Saling menghormati sesama teman. Apa lagi? Memberikan semangat atau motivasi pada teman. Oke. Kalau misalkan coba Bu Mela tanya, kalian menyaksikan ada teman kalian yang sedang dibully, apa yang kalian lakukan? Coba satu, tunjuk tangannya satu. Apa Cahayu? Melaporkan ke orang terdekat. Pintar. Kemudian terdekat itu siapa aja? Misalkan kalian berada di sekolah, kalian bisa melaporkan ke siapa? Guru BK. Tidak hanya guru BK, kalian silakan lapor ke guru yang paling dekat lokasinya, boleh ya. Jadi kalian tidak boleh membiarkan atau melihat, menyaksikan temanmu dibully, tapi kalian bisa menolong. Oke. Kemudian Bu Mela akan memutarkan sebuah video ya. Silahkan dicermati, dilihat yang nantinya akan kalian lihat isinya ada apa saja. Itu nanti akan ada di tugas kelompok ya. Jadi nanti setelah nonton melihat tayangan video yang Bu Mela tayangkan, kalian akan ada tugas secara kelompok, didiskusikan ya. Kemudian nanti bisa dipresentasikan. Jelas? Oke. Cerdas berkarakter. Keren, tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Ini apaan tuh? Kopi mixer tuh. Apa tuh? Wah, itu tuh. Keren nih, hasilnya halus. Aku mana kreatif. Aku buat sendiri loh. Enggak, foto. Saya apain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih, hasilnya foto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Gitu kan? Aku juga bisa bikin. Mana murah kayak gini? Memang cocok buat kamu kripel. Dasar si Jono, orang yang tidak paham seni. Udah gitu, suka ngatain orang seenaknya lagi. Nah, udah biarin aja. Waktu terus berlalu, hingga tiba waktunya istirahat. Otto memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku misteri kesukaannya. Di saat sedang membaca, tiba-tiba, Ibu, saya baca apa tahu?
Apanya seru sekali buku itu. Memangnya buku apa yang kau baca? Nah, ini buku misteri, petualangan detektif. Buku apaan sih? Coba aku baca buku. Emangnya kamu ngerti isinya apaan? Buku catat sama orang yang buku misterius. Aneh pula. Dasar krimis, buku misterius. Sudah nyapa sekali untuk orang yang sepertimu. Mendengar itu, Dokter jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Kenapa? Si Jono udah omen. Toh, kamu harusnya melawan. Ketika dia menjahili dan mengajarmu. Aku takut deh. Karena dia kan besar. Aku takut dia apa-apain. Lagian, paling dia cuma bercanda. Teman-teman itu tetap menasihati dokter untuk lebih tegas lagi jika ia kembali dijahili. Hari demi hari, ternyata Jono tidak berhenti untuk menjahili Okto. Bahkan malah semakin marah karena Okto diam saja dan membiarkannya. Ibu, ini bantuku. Ngapain kamu duduk di sini? Kalau mau duduk, kamu harus bayar. Sini bayar 10.000. Kejadian ini terus berlangsung di sekolah hingga suatu hari Okto tidak berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, Indra, Nadia, dan Devita pun berencana untuk menjenguk Okto. Mereka berpikir Okto tidak berangkat karena sakit. Sesampainya di rumah Okto, Terima kasih teman-teman. Kalian sampai repot-repot datang ke rumahku. Ternyata kamu udah sakit ya? Kenapa tidak masuk sekolah hari ini? Beritakanlah yang sebenarnya pada kami. Kami akan coba membantumu. Sebenarnya aku takut untuk berangkat sekolah karena Jono. Dia tidak berhenti untuk terus menjahiliku. kalau kamu takut, laporkan saja kepada ibu guru Okto. Kami akan menemanimu. Jangan takut, kamu nggak sendirian kok. Ada kami yang siap membantumu. Sebagai bukti, sebenarnya aku sudah melakukan. Ketika terakhir kali Jono menjahilimu, aku mau mengajakmu untuk melapor bersama ibu guru. Tapi ternyata kamu malah tidak berangkat hari ini. Tapi nanti kalau aku lapor ke guru, aku akan dicap sebagai pengadu. Tidak akan. Ada kami yang akan membelamu. Nanti kalau guru marah ke Jono dan Jono jadi balas dendam padaku gimana? Kami akan selalu membantumu, Okto. Perundungan seperti ini tidak boleh dibiarkan saja. Kalian suruh berikan perhatian. Aku merasa beruntung mempunyai teman seperti kalian. Belum Indra itu. Indra, Nadia, Dorita, dan Okto. Hei Indra, jangan keras-keras. Nanti dikiranya kita bikin game. Keesokan harinya, Okto berani untuk berangkat ke sekolah dan melapor ke guru. Dengan membawa barang bukti berupa rekaman video ketika Jono menjahili. Sudah berapa lama ini terjadi itu? Bisa kami kelas 1 dulu. Bu guru pun segera memanggil Jono dan Franky. Jono, Franky, ke ruang ibu guru sebentar ya. Kenapa ini? Aku jadi takut kalau dipanggil ke ruang guru. Aku juga. Barangkali gara-gara kita usul sama anak kelas 1 itu. Iya ya. Kira-kira kenapa ya? Apa kalian tahu, akhir-akhir ini Okto sering tidak masuk sekolah. Sepertinya iya, Bu Guru. Setelah ibu selidiki, ternyata kalian sering berbuat jahil padanya ya. Kalau kalian tidak berhenti, itu hanya akan merugikan kalian. Coba bayangkan kalau Okto sampai berhenti sekolah. Kemudian semua orang tahu bahwa kalianlah penyebabnya. Maka kalian akan dicap sebagai anak nakal selamanya. Apa kalian mau seperti itu? Jangan, Bu Guru. Perundungan itu adalah tindakan agresif yang dilakukan untuk merendahkan seseorang dan berdampak negatif. Hal yang kalian lakukan selama ini ke Okto juga termasuk perundungan. Kalian tahu mengapa? Tidak, Bu Guru. Karena kalian melakukan hal buruk kepada Okto dengan tujuan menghina hingga akhirnya Okto takut untuk pergi ke sekolah. Ingat, hal yang kalian anggap lucu atau bercanda bisa jadi merupakan hal yang menyakitkan dan memalukan bagi orang lain. Jangan sampai kalian dikenal sebagai anak jahat nantinya. Nah, sekarang Jono dan Franky, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan kepada Okto. Jika kalian tidak bisa berubah, ibu terpaksa memanggil orang tua kalian dong. Karena perundungan adalah hal yang serius dan sama sekali tidak boleh terjadi, apalagi di sekolah. Jono dan Franky mengerti kesalahan mereka, dan mereka pun menjaga jarak dengan Okto sambil meminta maaf. Maafkan aku ya, Okto. Aku sebenarnya tidak bermaksud menjahili dan mengajakmu. Aku hanya iri. Kamu itu pintar dan kreatif. Iya, sudah aku maafkan kok, Jono. Franky, kalau nanti memang mau belajar ke sana, aku tidak keberatan kok. Sejak saat itu, Jono tidak pernah lagi menjahili Okto. Diam-diam Oke, sudah lihat ya?
Oke. Ini akan berhubungan dengan LKPD atau lembar diskusi untuk kelompok kalian. Bu Mela bagikan ya. Didiskusikan. Oke. Oke, silakan Bu Mela beri waktu 10 menit untuk berdiskusi dan mempresentasikan ya. Nanti kalau waktunya sudah selesai atau kalian sudah mengerjakan, kalian siap untuk presentasi, kita mulai ya. Silakan dikerjakan. Tidak apa-apa, nama panggilan aja tidak apa-apa. Nama kelompok Bu? Iya, nama kelompoknya. Kelompok berapa, terus dikasih namanya siapa aja. Ini langsung dijawab aja, tadi jenis perilaku pembulian yang ada di video tadi apa? Nah itu, silakan dituliskan, didiskusikan aja sama teman-temannya. Ayo, waktunya hanya 10 menit ya, Bu Mela ingatkan. Untuk jawab, tadi videonya menceritakan tentang bullying apa? Nah, silahkan didiskusikan di sini, langsung saja. Ya, tadi yang di video tentang bullying apa? Coba dituliskan ke situ. Coba tadi tentang apa? Sudah? Sudah belum?
Oke, sudah ya? Bisa dimulai presentasinya? Oke, mau dari kelompok mana dulu? Mau menunjuk tangan atau mulai nunjuk? Kelompok 1 dulu? Ya, silakan kelompok 1. Perwakilan 1 orang saja membacakan hasil diskusinya. Jenis perilaku bullying apa yang ada pada video tersebut. Bullyingnya adalah karena dengan mengajak Okto dengan sekitar video dan membuang itu dari Okto. Dampak yang terjadi pada anak korban bullying itu dan efek dari korban. Takut untuk berangkat sekolah dan Okto merasa malu ketika bertemu teman-temannya. Langkah apa sajakah yang bisa kalian lakukan jika terjadi bullying di sekitar? Melaporkan kepada orang terdekat yaitu guru BK atau wali kelasnya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu. Kelompok berikutnya. Yuk, kelompok berikutnya. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jenis perilaku bullying apa yang ada pada video tersebut, termasuk verbal bullying, karena Jono dan Reiki memberikan julukan Rico kepada Okto. Apa dampak yang terjadi pada anak korban bullying dan efek bagi korban? Okto tidak berani berangkat sekolah karena ia merasa malu dan takut kepada Jono dan Reiki. Langkah apa sajakah yang bisa kalian lakukan jika terjadi bullying di sekitar? Melaporkan kepada ibu atau bapak guru dan berusaha membantu membela teman yang dibully. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya. Satu lagi silahkan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Ini perilaku bullying apa yang ada pada video tersebut. Melakukan perundungan pada teman menjadi Okto mengambil barang yang dibuat Okto lalu dirusak. Apa dampak yang terjadi pada anak korban bullying dan efek dari korban? Prestasi menurun, mental hancur, tidak percaya diri. Langkah apa saja yang bisa kalian lakukan jika terjadi bullying di sekitar? Melapor kepada orang terdekat atau guru BK dan guru terdekat. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu. Oke. Hebat-hebat sekali ya anak kelas 7C. Oke. Dari yang sudah kita bahas, silahkan siapa yang mau memberikan pendapatnya tentang kesimpulan pelajaran hari ini. Siapa? Ayo silahkan tunjuk tangan. Adakah? Apa mau Bu Mela tunjuk? Ayo. Bu Mela tunjuk saja ya. Oke, silakan Cahayu, maju ke depan Nak Cahayu. Silakan. Kesimpulan semuanya tentang bullying itu apa? Tidak apa-apa. Berdasarkan hasil pembuktian di lingkungan sekolah, Bullying itu apa? bullying adalah perundungan terhadap teman maupun orang lain atau sikap mengintimidasi. Ya, betul. Oke, terima kasih Cahayu.
Beri aplaus dulu dong karena keberaniannya. Oke. Oke, Bu Mela simpulkan lagi ya. Bullying adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang mentalnya lebih lemah atau down dengan tujuan untuk menyakiti secara fisik maupun secara psikologis ya. Jadi anak-anak kelas 7C harus bisa mencegah bullying ya. Untuk berikutnya Bu Mela akan membagikan refleksi ya ke kalian. Silahkan cukup diberi tanda centang sesuai dengan pertanyaan yang ada di kertas yang akan Bu Mela bagikan ya. Nih, berapa kelompok? 6 anggota. Berapa anggota? Ya? Berapa anggota? Oke. Baiklah anak-anak, nanti itu bisa dikumpulkan kepada ketua kelasnya ya dan diberikan pada Bu Mela ya. Baiklah, karena waktu kita sudah habis, maka akan ada pelajaran selanjutnya. Pelajaran terakhir pelajaran apa? Bahasa Inggris. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya. Pertemuan kali ini Bu Mela cukupkan ya. Pertemuan Bu Mela cukupkan sampai di sini karena yang di sana sudah bahagia dengan yang lainnya. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Yunus, TKP dari SMP Negeri 1 Rumah, kemudian Bu Guru Mela. Pada kesempatan siang kali ini, nanti kita akan melakukan percakapan coaching pasca observasi. Untuk pra observasi dan observasinya kemarin sudah. Sekarang tinggal pra observasi antara Lulus sebagai coach, sedangkan Bu Mela sebagai coach atau gurunya. Untuk itu waktu dan tempat saya ikut. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Mela. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Semoga selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Oke, Bu Mela, hari ini kegiatan kita adalah coaching terkait dengan pasca observasi setelah kemarin kita melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran di kelas di Bu Mela. Oke, nanti saya akan sedikit bertanya-tanya Bu, tidak apa-apa nggih? Baiklah, saya mulai dari pertanyaan pertama Bu Mela. Untuk kegiatan kemarin pada saat pelaksanaan pembelajaran, bagaimana perasaannya Bu Mela? Alhamdulillah cukup baik ya Bu, meskipun agak sedikit nervous.
karena biasanya kan tidak ada istilahnya guru pendampingnya gitu loh. Kemudian kan kemarin kan memang terlihat sedikit memang di awal kegiatan ya mungkin sedikit tegang karena memang biasanya tidak ada gurunya ada gurunya gitu. Kemudian ketika nervousnya itu bagaimana Bu Mela mengatasinya? Ya, saya siasati aja mungkin untuk penilaian buat saya juga mungkin ya Bu, biar bisa ada timbal balik misalkan nanti ada yang sesuai atau tidak gitu. Oke. Terkait dengan pembelajaran kemarin, sepertinya yang saya lihat memang sudah sesuai ya dengan apa yang sudah direncanakan oleh Bu Mela, di mana pembelajarannya itu ada tujuan pembelajarannya, yaitu terkait dengan perilaku bullying peserta didik, kemudian juga ada penayangan video, sudah sangat sesuai dengan rencana yang kita bicarakan waktu pra-observasi kemarin ya. Kemudian juga ada kegiatan diskusi, kemudian ada studi kasusnya juga, dan ada presentasi juga, semua sudah terlaksana ini Kades ini. Dan sesuai dengan rencana gitu Bu, PL saya yang sudah saya buat dan saya diskusikan kemarin, saya tanyakan ke Bu Lulus juga. Iya, semua kayaknya sudah sesuai ya. Kemudian untuk hambatannya Bu Mela, kira-kira ada hambatan tidak dari pembelajaran kemarin Bu Mela? Kalau untuk hambatannya itu ya Bu, saya kira hambatannya hanya di waktunya saja Bu, karena BK kan masuk kelasnya hanya 1 jam itu, sedangkan untuk program saya kemarin itu kan menayangkan tentang studi kasus yang didiskusikan sama kelompok, dan kemudian dipresentasikan ke anak-anak. Cuma hanya beberapa kelompok saja yang bisa mempresentasikan itu karena waktunya kurang. Untuk kalau semuanya presentasi itu waktunya sungguh masih tidak cukup gitu. Jadi hanya terwakilkan berapa kelompok saja. Iya. Memang karena kemarin kan karena tegang itu tadi ya, jadinya itu kan agak lama di kegiatan pendahuluan gitu ya. Jadi kemudian untuk break-nya juga kayaknya kok sedikit lebih lama juga gitu kan. Menempatkan diri dengan murid-muridnya juga agak sedikit membuang waktu ya menurut saya ya. Mungkin kira-kira dari peserta didiknya juga ada hambatan tidak Bu? Untuk peserta didiknya saya rasa hanya itu Bu, mungkin sama seperti saya, mungkin karena ada guru lain yang melihat, mungkin jadi anak-anak untuk hambatan tidak sepenuhnya mengganggu, cuma bisa sedikit terkondisikan gitu loh Bu, kan saya dilihat sama guru lain ada penilaian kan, ada penilaian seperti itu, jadi kondisi anak sedikit lebih tenang gitu loh Bu. Oke, berarti hambatannya ada pada di waktu awal itu tadi ya, di tahap pendahuluan gitu nggih. Jadi di situ nanti anak-anak kan lebih fokus pada ke ice breakingnya ya. Kira-kira untuk mengatasi hambatan tersebut ada solusi tidak Bu? Ada rencana mungkin bisa bagaimana? Mungkin untuk pertemuan berikutnya atau di kelas lain saya akan jadikan pelajaran itu istilahnya pembukaan speakingnya akan saya lebih ringkas lagi Bu, tapi tetap anak-anak bisa semangat dalam memulai pelajaran gitu. Luar biasa sekali ya rencananya ya. Jadi nanti untuk breakingnya, untuk tahap pendahuluannya mungkin lebih dipersingkat karena memang jamnya kan hanya 1 jam belajar ya, betul. Tadi kan hambatan yang Bu Mela sampaikan itu terkait dengan waktu pada saat pengelolaan waktu ya di tahap pengawalan itu atau tahap kegiatan di awal itu kan lebih panjang ya, jadi sehingga untuk memanajemen waktunya itu kan kurang maksimal. Kira-kira untuk pengembangan diri panjenengan Bu Mela terkait dengan pelaksanaan pembelajaran tersebut apa? Mungkin saya bisa ikut pelatihan manajemen pengelolaan pelajaran itu. Ikut pelatihan ya.
Oke, mungkin bisa diklat-diklat gitu ya. Kira-kira dengan pengembangan tersebut tujuan yang hendak dicapai dari Bu Mela apa? Ya agar saya lebih bisa mengelola kelas dan waktu pembelajarannya saya Lebih bagus lebih lagi, baik, lebih maksimal. lebih maksimal lagi. Oke, kemudian untuk ukuran keberhasilannya dari pelatihan tersebut apa? Tujuan pembelajarannya tercapai. Oke, berarti kan dari mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut sehingga pembelajaran yang ingin Bu Mela lakukan itu tujuannya dapat tercapai ya. Baiklah, untuk pendukungnya Bu Mela, siapa saja yang akan mendukung kegiatan tersebut? Untuk pendukungnya kepala sekolah khusus, kemudian teman sejawat, tentunya keluarga juga ya. Oh iya, itu sangat luar biasa sekali ya. Kemudian mungkin ada pengembangan yang lain mungkin yang akan Bu Mela lakukan. Mungkin saya memberikan pelayanan konseling individu itu. Oke, berarti akan melaksanakan pelayanan konseling individual terkait dengan pembelajaran yang Bu Mela laksanakan sehingga nanti kan bisa diterapkan pada peserta didik ya. Kira-kira tujuannya dari pelaksanaan pelayanan konseling individual itu apa Bu? Ya, supaya peserta didik mampu memahami potensi dan karakter positif dalam dirinya. Iya, itu sangat luar biasa juga nih Bu Mela ya. Kemudian untuk ukuran keberhasilannya mungkin dapat terlihat dari sikap atau apa dari peserta didiknya Mungkin lebih bisa budaya positif itu. Oh iya, Ya, menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. iya itu ya yang memang kita harapkan ya dari peserta didik kita ya bisa menerapkan budaya positif dalam dirinya, kemudian juga untuk meningkatkan karakter potensi yang positif dalam dirinya. Baiklah, untuk pendukungnya juga Bu Mela, mungkin ada yang mendukung dari kegiatan Bu Mela itu ya. Ya tentu saja kepala sekolah pasti ya Bu ya, kemudian rekan sejawat. Iya, memang kita tidak boleh lepas ya kolaborasi ya dengan rekan sejawat, kemudian juga kita bisa komunikasi dengan kepala sekolah agar pembelajaran kita juga dapat lebih maksimal. Untuk waktunya, tadi kan pelatihan ya kan, dan juga sekarang ini tadi konseling individual, kira-kira waktu yang akan Bu Mela laksanakan atau yang Bu Mela terapkan untuk pengembangan diri Bu Mela itu kira-kira kapan? Ya kalau bisa secepatnya Bu dan bersikap digital ya Bu ya. Oke, iya. Jadi mungkin sudah bisa dilaksanakan nantinya, ya. Oke, baiklah Bu Mela, karena dari catatan saya juga sepertinya sudah sesuai semuanya ya, dari mulai tujuan pembelajaran, kemudian dari tadi menayangkan video juga, kemudian diskusi kelompok, ada studi kasus juga, semua sudah sesuai dengan apa yang Bu Mela rencanakan. Dan saya lihat juga anak-anaknya lebih terkondisikan ya dengan adanya tayangan video, kemudian juga ada diskusi kelompok itu tadi sebenarnya lebih kondusif juga, mungkin bisa diterapkan untuk pembelajaran berikutnya. Kemudian tadi ada hambatannya yaitu mungkin waktu ya, waktunya hanya satu JP tadi ya, berarti mungkin untuk kedepannya rencananya lebih bisa dimaksimalkan lagi ya, karena memang sudah sangat bagus dan juga nanti ada solusi juga dari tadi hambatan tersebut. Kemudian dari rencana kedepannya juga saya rasa kok sudah bagus sekali ya Bu Mela ya. Semoga kedepannya Bu Mela lebih dapat memaksimalkan pembelajaran yang positif untuk kebutuhan peserta didik sehingga peserta didik dapat lebih meningkat potensinya, karakternya juga lebih positif lagi. Saya berterima kasih sekali karena dari kegiatan pra-observasi hingga kegiatan observasi sampai kemudian kegiatan sampai kemarin ke pasca observasi ya kan, kemudian kita juga berbincang seperti ini. Saya berterima kasih sekali karena Bu Mela sudah bersama kegiatan dalam coaching ya, kegiatan CDP saya. Selanjutnya mungkin Bu Mela ada yang mau disampaikan? Ya, saya juga sangat-sangat berterima kasih ya Bu Lulus karena sudah mengikut sertakan saya dalam kegiatan ini, untuk menambah ilmu saya, pengalaman saya, mungkin lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya Bu ya untuk kita
buat peserta didik kita. Oke, saya cukup sekian. Bismillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lulus, Bu Nela sudah melakukan praktek pasca observasi dan sangat bagus sekali dan sangat semangat ya. Kelihatannya dari catatan Bu Lulus dengan yang dilakukan Bu Nela sudah sesuai. Oke, terima kasih. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang